Well, hola people, konnichiwa. Bikin bersama Salvin di channelnya Kudetech. VivoBook makin naik kelas. Kalau biasanya VivoBook tuh identik dengan laptop budget under 10 juta, bre. Yang sekarang ada depan kalian atau depanku ini ya, harganya udah nyentuh 15 juta gitu loh. Ini Asus gimana ya? Kalau dipikir-pikir nih ya, kok makin mepetin harga dari ZenBook gitu loh. Gimana sih internalnya Asus nih ya ngatur pricing antara VivoBook sama ZenBook gitu loh. Kok bisa-bisanya harganya mepet begini gitu. Oke lah, let's go lah. Kita bahas ini dia Asus VivoBook S14 OLED M5406UA. First of all, tentu pembahasan pertama kita adalah soal layarnya. Sesuai nama produknya, panel yang dipakai merupakan panel OLED yang biasa disebut Asus Lumina OLED. Jelas soal visualisasi, panel OLED adalah panel yang terbaik, bre. Kontrasnya juga sangat tinggi karena bisa menghasilkan warna hitam yang sangat pekat. Cuma untuk spesifikasi layarnya, ini malah berasa downgrade, bre. Kalau VivoBook S14 generasi sebelumnya udah dapat layar 2K+. Yang ini resolusinya masih Full HD+, 1920x1200p dengan aspek rasio 16:10, bre. Dan refresh rate-nya di 60 Hz. Kocak ya kan? Di webnya Asus dengan PD-nya nulis 2K 60 Hz, gede banget, bre. Walau ya kan? Itu kurang-kurangin lah gimmick 2K-nya. Kalau di web tulisannya WUXGE masih oke lah. Ini 2K bah, agak lain emang Asus, tolong lah ya kan. Tapi bre, buat data color panelnya tetap papan atas lah. Coverage gambutnya perfect di 100% P3, minimum brightness-nya super dupe di 8 nits aja, maksimum brightness-nya hampir nyentuh 400 nits. Dengan angka rasio kontras yang sangat tinggi. Di data kami menyentuh angka 1:14.380 tuh. Dan buat akurasi warnanya udah sangat akurat. Dari 24 sampel warna, cuma ada satu warna yang tembus 2 delta E. Sisanya rapih banget dengan rata-rata akurasi warna di 1,08 delta E, bre. Dan kalau ngomongin soal desainnya, VivoBook S14 OLED yang sekarang makin stylish, bre. Kalau dulu identik dengan badge yang bahkan juga dipakai pada lini entry level mereka, sekarang ini tampil lebih minimalis karena branding VivoBook-nya langsung terukir di sisi punggungnya. Buat opsi warnanya cuma ada Neural Black aja, bre, dari seri AMD ini. Kalau seri Intel ada dua varian nih, satunya lagi warna Mist Blue. Secara dimensi tentu udah makin tipis aja nih laptop. Dari yang dulunya sekitar 1,79 cm, sekarang itu jadi 1,39 cm aja dan bisa dibuka 180 derajat, bre. Walau udah setipis ini, kita tetap dapat port HDMI full size ya untuk urusan ya multi monitor. Terus bobotnya juga makin ringan, dari yang dulunya 1,5 kg sekarang jadi 1,3 kg aja. Jadi bisa diangkat satu tangan nih, bre. Aku kurang tahu ya kenapa bisa lebih enteng 200 gram, bre. Padahal layout keyboardnya tuh mirip. Malah yang sekarang punya backlit single zone RGB, ya kan? Ini kenapa VivoBook jadi kayak laptop gaming nih? Asus tolong kolom komentarnya tuh dibuka ya, jadi komen dah. Dan area touchpadnya makin luas. Kalau ini oke lah ya kan area touchpadnya. Kalau kalian khawatir sama durabilitas laptop yang setipis ini dan seringan ini, tenang aja, bre. Soalnya laptopnya Asus ini udah punya sertifikasi military grade MIL STD810H, bre. Dan soal spesifikasinya gimana nih? Kenapa nih laptop bisa sampai 15 juta? Orang biasanya kita review ya under 10 juta. Apa karena memang ini seri S ya? VivoBook S14 OLED ini ditenagai salah satu prosesor terbaru yang dikhususkan buat laptop premium, yaitu AMD Ryzen 7 8845HS yang udah didukung Ryzen AI. Prosesor ini berarsitektur Zen 4 dengan fabrikasi 4 nanometer yang punya 8 core dan 16 thread, bre. Clock speed berdasarkan spek sheet-nya cukup kenceng ya, bre. Mulai dari 3,8 GHz up to 5,1 GHz. Kenceng banget kan? Tapi bre, konsumsi dayanya tetap rendah loh. Mulai dari 35 watt sampai 54 watt aja. Sebagai gambaran, performa multicore-nya sanggup unggul 4% dari Core Ultra 7155H. Sedangkan peningkatan performa dari generasi sebelumnya mencapai 26%, bre. Dan GPU di sini tentu masih mengandalkan iGPU dari si prosesornya, yaitu AMD Radeon Graphics 780M. iGPU ini punya clock speed yang kenceng juga nih, up to 2700 MHz. Angka hasil benchmarknya juga demikian. Sanggup ngimbangin iGPU dari kubu biru yang digadang-gadang bakal kenceng banget. Di pengujian first track, Radeon 780M unggul tipis, sedangkan di time spy giliran Intel Arc yang unggul tipis juga. Ya selip-selipan lah ya kan. Dan kita sekarang lanjut ngebahas spesifikasinya nih. RAM atau memori di sini udah super kenceng, bre. Memori frekuensinya tuh up to 7500
1500 MHz dengan kapasitas 16 GB. Kenapa super kenceng? Karena udah pakai tipe memori LPDDR5X yang artinya soldered alias non-upgradable nih. Sangat amat disayangkan, tapi udah dual channel kok. Sedangkan buat storage-nya pakai M.2 NVMe SSD PCIe Gen 4 yang speednya mid-range bre. Speed rate-nya tuh di angka 5000-an MB per second, sedangkan speed rate-nya tuh di angka 2800 MB per second. Gambaran cooling system di sebuah laptop tipis nan ringan ini pasti nggak jauh dari kata simple. Tapi entah kenapa di VivoBook S14 OLED ini diseriusin sama Asus bre. Cooling systemnya disebut ice-cool thermal technology dengan 2 buah heat pipe dan 2 buah fan yang airflow-nya didapat dari sisi bawah laptop dan dibuang melalui 2 titik exhaust yang ada di sisi belakang. Exhaust-nya bisa kelihatan lumayan gede juga nih. Pada kondisi idle, suhunya tuh didapat sekitar 39 derajat Celcius dengan TDP jalan di kisaran 9 watt bre. Menurutku pribadi pas kondisi idle seperti ini, angka segitu tuh bukan suhu yang adem dan bukan daya yang irit sebenarnya bre. Terus kita coba tes suhu dan penggunaan daya dengan menjalankan Work Simulation di PC Mark. Suhu tertingginya tuh menyentuh 75 derajat tapi di beberapa load aja. Sebab rata-rata tuh cuma di 50 derajat Celcius bre. Yang cukup unik ada di TDP prosesornya. Kalau berdasarkan data, power limit prosesor ini di 54 watt bre. Tapi di laptop ini nyempet tembus di 59 watt. Tapi rata-rata sih cuma di 20 watt aja pas ngejalanin Work Simulation di PC Mark bre. Buat suhu permukaannya, kita rekam pas pengujian PC Mark 10. Di area touchpad dan wrist rest tentu adem ayam di kisaran 33 derajat Celcius. Kalau naik dikit ke area keyboard, di sisi kanan masih adem juga sih ya kan. Tapi di sisi kiri tuh mulai menghangat kisaran 35 derajat Celcius dan di area tengah udah rata di kisaran 39 sampai 40 derajat Celcius dengan titik terpanasnya di 41,6 derajat Celcius. Suhu segini terbilang adem menurutku ya. Buat ngetik-ngetik di keyboard nggak terlalu berasa hangatnya. Soalnya kita pernah tes beberapa laptop gaming bisa nyentuh hampir 50 derajat Celcius. Berarti ini terbilang adem lah. Tapi nggak fair sih, soalnya kan itu laptop gaming. Dan sekarang kita lanjut bahas baterainya. Tetap berkapasitas 75 watt hours dari versi sebelumnya, yang pas aku tes sampai ku tinggal tidur saking awetnya. Pakai metode streaming YouTube 1080p di brightness dan volume level 30%, baterai di laptop ini bre mampu bertahan sampai 12 jam. Udah bisa nih ya kan, nyaingin baterainya MacBook gitu ya kan. Sedangkan buat charging time-nya butuh waktu 1 jam 15 menit pakai adapter USB Type-C dengan rating 90 watt. Webcam di laptop ini tentu udah sangat proper buat urusan permeetingan duniawi karena mampu ngerekam video up to resolusi Full HD 30 fps. Webcam di sini juga dilengkapi privacy shutter dan juga infrared blaster buat urusan login biometrik ya Windows Hello nih. Sampel kualitas webcamnya sebagai berikut bre. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya Asus VivoBook S14 OLED yang pakai Ryzen 7 8845HS, yang mana di sini terdapat dua lensa. Yang satu nih kayak untuk face unlock ya atau Windows Hello gitu ya, dan yang satunya lagi nih untuk ya webcam yang beresolusi Full HD 30 fps dan punya cover lens untuk urusan privacy bre. Dan webcam ini punya 2 mikrofon yang mana kualitas mikrofonnya tuh bagus banget ya, gurih, renyah, vokalnya bulat ya, intonasinya clear, jelas. Dan di sini dia itu udah support Windows Studio Effect. Ini ada automatic framing ya, untuk ngikutin frame, ngikutin gitu. Dan ada eye contact untuk bola mata kita supaya fokus, dan di sini ada background effect ya. Ini ada standar blur dan di sini ada portrait blur yang mana bisa dipakai bareng-bareng sama automatic framing dan juga background effect-nya bre. Untuk kualitas webcamnya sih aku rasa udah cukup lah ya kan, untuk kondisi cahaya yang cukup lah. Gimana menurut kalian bre? Kalau speaker tentu nggak kaleng-kaleng ya. Soalnya ini hasil tuningan Harman Kardon. Emang speakernya di laptop ini tuh diperhatikan bener ya kan. Nah ini untuk sampel kualitasnya. Soal kualitasnya, lower frekuensi atau bassnya masih dapet lah ya buat kelasan laptop tipis begini. Gak mendem gitu. Tapi treble-nya tuh berasa lebih dominan bre. Buat denger lagu pop sih ini masih enak ya. Kalau buat nonton film yang banyak fight scene-nya, kayak misalkan Pacific Rim gitu, sebenarnya udah oke sih. Rumblingnya dapet, tapi treble-nya tuh emang berasa tinggi sih. Cara ngakalinnya, buka aplikasi Dolby Atmos dan bikin set movie-nya di standar aja bre. Untuk utilitas di laptop ini berupa aplikasi My Asus yang bisa kita akses dengan shortcut
F12. Buat UI-nya terbilang simple tapi tetap informatis ya kan. Selain buat monitoring, bisa juga disetting buat beragam pengaturan seperti power dan performance bre. Audio dan visual dan lain sebagainya juga bisa diatur di aplikasi My Asus. Kalau ditanya, VivoBook yang ini udah bisa dipakai buat kerja berat belum bang? Kalau kerjaan 3D creation jelas belum bisa karena perlu di street GPU bre. Tapi kalau urusan buat editing video jelas udah sanggup sih ya. Bahkan buat ngedit video beresolusi 4K effortless banget lah. Ini aku coba render video 1 menit cuma butuh waktu 45 detik doang. Di bawah 1:1 ini mah. Sedangkan buat render video full HD cuma sekejap mata doang, 12 detik doang nih bre. Udah nyamain render time-nya RTX 4060 nih. Lanjut ke pengujian gaming, ya kali udah sampai studio Kudetek nggak dites buat gaming. Walaupun ini bukan laptop gaming, tapi usernya pasti bakal ya suntuk lah ya kan makin ini laptop. Jadi aku tes buat kasih gambaran bisa gaming apa aja nih laptop bre. Dan ternyata masih bisa main Cyberpunk di resolusi full HD bre. Walaupun harus main di preset rata kiri ya. Kalau nggak di record masih bisa dapat 53 fps dengan FSR quality aktif. Terus di game kedua ada Assassin's Creed Mirage, main di preset medium masih kewalahan nih. Cuma dapat rata-ratanya di 45 fps. Game ketiga ada Far Cry 6 yang kita tes di preset medium juga, ternyata udah nyentuh 60 fps nih buat rata-ratanya. Lanjut ke game Genshin Impact, kita tes di preset medium dengan render scale 1.1 dapat rata-rata 55 fps. Terus di game racing kita tes main Forza Horizon 5 dapat label di preset medium bre, dapat 61 fps rata-ratanya dengan FSR quality aktif pastinya. Selanjutnya main Horizon Zero Dawn juga dapat playable dengan preset medium nih ya, masih tembus 67 fps rata-ratanya. Terus buat game kompetitif kita tes juga main Dota 2 di preset low dengan render scale 50, rata-rata FPS-nya hampir nyentuh 100 fps. Dan terakhir kita tes main Valorant di preset low pastinya masih sangat enjoy kalau misalkan kalian main pakai monitor gaming 144Hz karena tembus 140 fps buat rata-ratanya nih. Dan kira-kira itu dia bre, ulasan atau review dari kami mengenai laptop tipis ringannya dari Asus. Bukan ZenBook, melainkan ini adalah Asus VivoBook S14 OLED 2024 yang varian AMD, yaitu AMD Ryzen 7 8845HS. Untuk varian ini dibanderol mulai dari 13 jutaan aja, tapi buat unit test kita yang pakai Ryzen 7 8845HS ini di angka 14 jutaan sekian nih. Sedangkan dengan spek yang mirip lini ZenBook ada yang harganya cuma 16 jutaan. Gak bahaya ta Asus ngasih harga VivoBook mepetin ZenBook ini. Tapi overall VivoBook S14 OLED ini cukup bagus menurutku pribadi, setidaknya dari segi performa prosesor maupun iGPU-nya yang menurut kita ya menyaingi kubu sebelah. Mau itu di skema produktivitas ataupun skema gaming. Mungkin nilai minusnya yang perlu jadi catatan adalah di resolusi layarnya yang malahan turun kelas nih ya kan. Bukan lagi resolusi 2K tapi malah turun ke Full HD+. Ini aku nggak tahu kenapa Asus ngasih layarnya nanggung banget. Atau mungkin kalau ini dikasih 2K mending langsung ZenBook. Ya kita nggak tahu sih. Kira-kira itu dia bre, ulasan atau review dari kami. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar mengenai laptop ini bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selfie yang selalu channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Mantap.